Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Salsabila dengan NIM B1A123101 dari kelas C, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi pokok hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional atau International Trade Law dapat disebut juga dengan hukum perniagaan internasional yang subjeknya terbagi menjadi 3, yaitu ada individu, perusahaan, dan negara. Esensi dari perdagangan internasional adalah kebebasan fundamental atau dapat disebut juga dengan fundamental freedom yang tidak dibatasi oleh agama, ras, suku, politik, sistem hukum, dan lain sebagainya dalam hal bertransaksi. Di Indonesia, perdagangan internasional dimulai pada abad ke-17 yang diawali oleh Amanagapa. Amanagapa mengarungi lautan dari Makassar hingga ke Selat Malaya. Perdagangan internasional yang dilakukan perorangan belum banyak terjadi karena aksesnya yang tidak begitu mudah jika dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Akses terhadap perdagangan internasional masih belum banyak diketahui. Apabila kita ingin membeli barang dari luar negeri, maka dapat mengakses beberapa situs, misalnya seperti Amazon, Coupang, eBay, aplikasi X atau Twitter, dan lain sebagainya. Untuk beberapa situs online shop luar negeri bisa diakses dan dibeli langsung dengan mengisi beberapa data diri, lalu memilih metode pembayaran dan membayar bea cukai sesuai dengan barang yang dibeli. Sedangkan untuk pembelian barang di aplikasi X harus menghubungi penjual secara langsung melalui fitur DM yang ada di aplikasi X atau Twitter tersebut. Lalu kita juga harus menyiapkan warehouse atau gudang untuk menitipkan barang tersebut karena beberapa penjual tidak bisa mengirimkan barang secara langsung ke Indonesia. Kita juga harus membayar biaya ekspedisi dan bea cukai termasuk pajak tergantung barang yang dibeli. Beberapa ahli memberikan definisi terhadap hukum perdagangan internasional. Misalnya yang pertama adalah Cliff Maximilian Smithoff atau yang dikenal dengan Cliff M. Smithoff. Ia mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations, yang artinya badan yang mengatur hubungan komersial yang bersifat hukum privat yang melibatkan berbagai negara. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur, yaitu hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Dan aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Smithoff menegaskan bahwa wilayah hukum perdagangan internasional terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan-hubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah Muhammad Rafiqul Islam. Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Jadi, dalam hal ini, Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai wide-ranging transnational commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies, and states. Jadi, menurut Rafiqul Islam, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa yang luas, transnasional, dan komersial antara pelaku bisnis perorangan, badan usaha, dan negara. Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.
Karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda. Yang ketiga adalah Michelle Sanson. Ia memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini sendiri, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Hukum perdagangan internasional menurut Michelle Sanson adalah can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services, and technology between nations. Yang artinya, hukum perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai peraturan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar negara. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik atau Public International Trade Law dan hukum perdagangan internasional privat atau Private International Trade Law. Public International Trade Law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara, sedangkan Private International Trade Law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan atau private traders di negara-negara yang berbeda. Dan yang terakhir adalah Hercules Boysen. Hercules Boysen berpendapat bahwa upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat. Oleh karena itu, dalam upayanya memberikan definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan bahwa ada 3 unsur dari definisi hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional publik atau Public International Trade Law merupakan bagian dari hukum internasional terkait dengan hak dan kewajiban negara dan organisasi internasional dalam urusan internasional. Artinya bahwa dalam perdagangan internasional melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional, baik secara global maupun regional, yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati dalam GATT WTO. Adapun ruang lingkup hukum perdagangan internasional privat atau Private International Trade Law ini adalah bagian dari hukum internasional yang terkait dengan kewajiban individu atau para pihak dan lembaga internasional non-pemerintahan dalam urusan internasional yang mengacu pada kaidah prinsip hukum perjanjian atau kontrak internasional yang disepakati oleh para pihak, dan konvensi perdagangan internasional atau International Trade Convention. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada beberapa asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan internasional, asas itikat baik serta transaksi yang jujur, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Hukum perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan, yaitu perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara, mencapai perdagangan internasional yang stabil, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya, meningkatkan volume perdagangan dunia, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara, meningkatkan standar hidup manusia, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara, serta meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi pokok hukum perdagangan internasional ini. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dan penyampaian yang mungkin kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.